Pernah nggak sih kamu heran kenapa ada yang tumbuh jadi pribadi tangguh, kreatif, dan mudah beradaptasi, sementara yang lain cepat menyerah meski sama-sama dibesarkan dengan cinta? Dr. Aisyah Dahlan pernah bilang, ternyata bukan soal IQ tinggi atau sekolah mahal, tapi tentang bagaimana cara kita membentuk jiwanya sejak dini. Ada 4 langkah sederhana, tapi banyak yang nggak sadar sering melewatkannya. Dan disinilah rahasianya dimulai. Kalau dipikir-pikir, membentuk generasi tangguh dan kreatif itu bukan sekadar memberi fasilitas terbaik, tapi tentang bagaimana kita menyiapkan mental dan pola pikir mereka menghadapi dunia yang makin cepat berubah. Makanya, yuk sama-sama belajar di sini. Bareng saya, kita bahas cara mendidik dengan hati dan ilmu. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya, biar makin banyak orang tua tercerahkan. Peluk hangatku. Langkah pertama, ciptakan keamanan emosional sejak awal. Banyak orang berpikir bahwa untuk membentuk generasi tangguh dan kreatif, hal pertama yang harus diberikan adalah pendidikan yang tinggi atau stimulasi otak sejak dini. Padahal, fondasi sejatinya bukan di kepala, tapi di hati. Dr. Aisyah Dahlan sering mengatakan, sebelum otak bisa berpikir, jiwa harus merasa aman dulu. Kenapa? Karena saat seseorang merasa tidak aman, sering disalahkan, dibanding-bandingkan, atau dibesarkan dalam suasana penuh tekanan, bagian otak yang bertugas untuk berpikir kreatif justru mati sementara. Ia masuk mode bertahan hidup, bukan berkembang. Bayangkan saja, bagaimana bisa seseorang belajar menjadi kreatif kalau setiap ide yang keluar selalu dibilang, "Ah, itu salah," atau "jangan aneh-aneh." Maka, langkah pertama dalam mendidik generasi tangguh dan kreatif bukanlah memaksa mereka untuk bisa ini itu, tapi menciptakan ruang aman bagi mereka untuk berproses tanpa takut salah. Coba perhatikan, ketika seseorang merasa aman di rumah, disambut dengan senyum, diterima apa adanya, dan didengarkan saat berbicara, otaknya melepaskan hormon oksitosin dan serotonin. 2 hormon ini yang membuat seseorang mudah berpikir jernih, berani mencoba hal baru, dan tumbuh menjadi pribadi yang penuh rasa ingin tahu. Dan menariknya, penelitian modern pun membuktikan hal ini. Si kecil atau remaja yang tumbuh dalam lingkungan penuh empati memiliki koneksi neuron otak yang lebih kuat di bagian prefrontal cortex, bagian yang mengatur logika, empati, dan kreativitas. Jadi, sebelum kita bicara soal cara mendidik agar tangguh atau cerdas, mari bertanya dulu, apakah rumah kita sudah menjadi tempat yang aman untuk tumbuh? Karena dari sanalah semua dimulai. Keamanan emosional adalah tanah subur bagi benih kreativitas, keberanian, dan kepekaan hati untuk bertumbuh dengan indah. Dr. Aisyah Dahlan sering mengingatkan, jangan buru-buru ingin mendidik dengan kata-kata, sebelum perilaku kita sendiri bisa menjadi contoh. Kalimat itu sederhana, tapi menampar halus banyak dari kita. Karena pada kenyataannya, seseorang belajar bukan dari nasihat panjang, tapi dari apa yang mereka lihat setiap hari. Ketika kita ingin seseorang tumbuh percaya diri, tanyakan dulu, apakah kita sudah menjadi cermin kepercayaan diri yang sehat? Kalau setiap kali kita salah, kita langsung marah pada diri sendiri, mengeluh, atau menyalahkan keadaan, maka pesan yang tersampaikan ke jiwa mereka adalah, kesalahan itu berbahaya. Padahal kepercayaan diri lahir bukan dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk terus mencoba, meski belum bisa. Dr. Aisyah sering menyebut fenomena ini sebagai energi keteladanan. Ketika seseorang melihat bagaimana kita menyikapi kesulitan dengan tenang, ia akan belajar bahwa tenang itu mungkin. Ketika ia melihat kita meminta maaf dengan tulus setelah salah, ia belajar bahwa harga diri tak turun hanya karena mengakui kekeliruan. Dan ketika ia mendengar kata-kata kita yang lembut namun tegas, ia belajar bahwa kekuatan tidak harus selalu keras. Penelitian psikologi modern pun sejalan. Dalam teori mirror neuron, otak manusia meniru perilaku yang sering ia lihat. Jadi ketika seseorang hidup dalam suasana penuh kritik dan bentakan, sel-sel otaknya merekam bahwa itu cara dunia berinteraksi.
Tapi jika setiap hari mereka melihat ketenangan, empati, dan penghargaan, maka sistem sarafnya belajar merespons dunia dengan cara yang sama. Maka jika kita ingin membentuk generasi tangguh dan kreatif, berhentilah berfokus hanya pada hasilnya. Tunjukkan prosesnya. Bukan hanya berkata, kamu harus kuat. Tapi perlihatkan bagaimana kita bangkit saat lemah. Kata-kata membangun mungkin bisa menginspirasi sesaat, tapi contoh nyata akan tertanam selamanya. Dr. Aisyah Dahlan pernah berkata dengan lembut namun dalam maknanya, kalau kita ingin seseorang belajar tanggung jawab, jangan ambil semua kesalahannya, tapi juga jangan ambil semua bebannya. Kalimat ini sederhana, tapi membawa makna besar dalam mendidik generasi yang tangguh. Seringkali karena rasa sayang, kita ingin segalanya berjalan sempurna. Saat seseorang kesulitan, kita buru-buru membantu. Saat mereka lambat, kita langsung ambil alih. Padahal, tanpa sadar, disitulah akar tanggung jawab justru layu. Orang yang tangguh bukanlah yang tak pernah dibantu, tapi yang pernah dipercaya. Rasa tanggung jawab tumbuh ketika seseorang merasa bahwa tindakannya punya makna dan kepercayaan yang diberikan kepadanya sungguh nyata. Dr. Aisyah sering mencontohkan, mulai dari hal-hal kecil, biarkan mereka merasakan proses, membereskan sesuatu yang mereka mulai, merapikan kembali yang mereka gunakan, atau memikirkan solusi dari hal yang mereka lakukan. Saat mereka menyelesaikan tugasnya, berilah apresiasi bukan pujian kosong. Katakan, terima kasih ya, kamu sudah menyelesaikan ini. Bukan sekedar hebat banget. Karena kalimat yang berfokus pada proses melatih rasa kepemilikan dan ketekunan. Psikologi perkembangan membuktikan bahwa ketika seseorang diberikan kepercayaan, otak mereka mengaktifkan sistem dopamin alami yang menumbuhkan motivasi internal. Artinya, mereka terdorong untuk berbuat baik bukan karena takut dimarahi, tapi karena ingin mempertahankan rasa berharga dalam dirinya. Tanggung jawab tidak bisa diajarkan lewat perintah, tapi ditumbuhkan lewat kepercayaan yang konsisten. Biarkan mereka mencoba, salah, dan belajar dari prosesnya. Karena dari sanalah muncul jiwa tangguh. Jiwa yang tidak mudah goyah oleh kritik, tapi juga tidak sombong saat berhasil. Dr. Aisyah selalu menutup bagian ini dengan kalimat menenangkan. Kalau kamu ingin seseorang belajar tanggung jawab, bukan kuatkan tangannya, tapi kuatkan hatinya. Dr. Aisyah Dahlan pernah berkata, setiap manusia lahir dengan rasa ingin tahu. Tapi sayangnya, banyak yang kehilangan itu karena terlalu sering diminta, jangan salah. Kalimat itu pelan, tapi dalam sekali. Karena sesungguhnya, kreativitas tidak lahir dari kepintaran semata, tapi dari keberanian untuk bertanya dan mencoba. Seringkali tanpa sadar kita lebih fokus pada hasil akhir daripada proses berpikirnya. Saat seseorang bertanya, "Kenapa begini?" Kita buru-buru menjawab, bukan menantangnya untuk mencari tahu. Padahal di sanalah benih kreativitas tumbuh, dalam ruang yang memberi izin untuk penasaran. Menurut penelitian dari Harvard University, otak manusia melepaskan hormon dopamin ketika merasa penasaran. Artinya, setiap kali seseorang diajak mencari tahu, bagian otak yang berhubungan dengan pembelajaran dan inovasi jadi aktif. Tapi ketika seseorang sering dimarahi karena banyak bertanya, sistem itu perlahan menutup. Ia berhenti mencari dan mulai takut salah. Jadi, kalau kita ingin menumbuhkan generasi kreatif, tugas kita bukan mengisi otak mereka dengan banyak informasi, tapi menjaga agar rasa ingin tahunya tidak padam. Biarkan mereka berpikir bebas, mencoba hal baru, bahkan gagal, karena gagal itu bagian dari belajar. Saat mereka membuat sesuatu yang belum sempurna, jangan buru-buru memperbaiki. Cukup tanya, kamu ingin hasilnya seperti apa?
Kalimat sederhana ini membuat mereka berpikir kritis dan belajar bertanggung jawab pada ide sendiri. Dr. Aisyah juga sering menekankan pentingnya lingkungan yang suportif. Kreativitas bukan tumbuh di tempat yang menuntut kesempurnaan, tapi di tempat yang memberi ruang untuk bereksperimen. Dan yang terpenting, jangan lupa berikan apresiasi pada setiap upaya, bukan hanya pada keberhasilan. Karena orang yang merasa dihargai prosesnya akan terus berani mencoba. Kreativitas itu bukan bakat langka. Itu bawaan alami yang perlu dijaga dengan kasih, didukung dengan kepercayaan, dan disiram dengan rasa ingin tahu. Seperti kata Dr. Aisyah, kreatif bukan berarti harus berbeda dari orang lain, tapi berani menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dr. Aisyah Dahlan selalu bilang, kalau ingin membentuk generasi tangguh dan kreatif, jangan hanya fokus pada otak dan prestasinya, tapi juga pada jiwanya. Kalimat itu sederhana, tapi sangat dalam. Karena di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, jiwa yang tenang dan sadar arah adalah kunci agar seseorang tidak mudah runtuh. Tantangan terbesar kita sekarang bukan sekadar bagaimana membuat seseorang cerdas, tapi bagaimana agar mereka tetap punya hati yang lembut dan prinsip yang kuat. Kasih sayang tanpa disiplin bisa membuat manja. Tapi disiplin tanpa kasih sayang bisa menimbulkan luka batin. Keduanya harus berjalan seimbang, seperti dua sayap burung yang membuatnya bisa terbang tinggi. Dr. Aisyah sering mengingatkan, kasih sayang itu bukan berarti selalu menuruti, dan disiplin itu bukan berarti harus keras. Kasih sayang itu adalah ketika kita memahami alasan di balik perilaku, bukan hanya melihat hasil akhirnya. Disiplin itu adalah ketika kita menuntun dengan konsisten, bukan menekan dengan emosi. Penelitian dari University of Michigan menunjukkan bahwa anak-anak atau individu muda yang dibesarkan dengan kombinasi antara warmth, kehangatan, dan structure, aturan jelas, cenderung lebih tahan terhadap stres, punya empati tinggi, dan mampu membuat keputusan yang bijak. Artinya, keseimbangan antara cinta dan batasan bukan hanya soal etika, tapi benar-benar berdampak pada cara otak berkembang. Dan yang tak kalah penting, nilai spiritual. Dr. Aisyah sering menekankan bahwa tanpa spiritualitas, manusia kehilangan arah dalam menghadapi ujian hidup. Nilai spiritual bukan hanya soal ritual, tapi tentang kesadaran bahwa segala hal yang kita lakukan punya makna dan ada kekuatan yang lebih besar yang menuntun. Ketika seseorang tumbuh dengan kesadaran itu, mereka tidak mudah cemas, tidak cepat putus asa, dan selalu punya tempat kembali ketika dunia terasa melelahkan. Jadi, rahasia terakhir bukan sekadar tentang cara mendidik, tapi tentang bagaimana kita hadir sebagai sumber cinta, arah, dan teladan. Karena sejatinya, tugas kita bukan hanya membentuk generasi yang pintar dan berprestasi, tapi generasi yang berjiwa kokoh, berhati lembut, dan tahu kepada siapa ia kembali. Kalau kita renungkan, ternyata mendidik generasi tangguh dan kreatif bukan soal banyaknya aturan atau teori parenting yang kita hafal, tapi tentang bagaimana hati kita hadir sepenuhnya dalam prosesnya. Dr. Aisyah Dahlan selalu mengingatkan, si kecil bukan hanya butuh arahan, tapi juga butuh ketenangan dari jiwa orang tuanya. Karena jiwa yang tenang akan menular. Ketika seseorang tumbuh di bawah bimbingan hati yang damai, mereka belajar menyelesaikan masalah tanpa drama, menghadapi kesulitan tanpa amarah, dan mencintai kehidupan tanpa rasa takut. Jadi, yuk kita mulai dari diri sendiri. Perbaiki energi kita, jaga cara bicara dan hadirkan kasih dalam setiap langkah mendidik. Karena sejatinya, setiap perhatian kecil yang kita berikan hari ini sedang membentuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau ayah bunda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, supaya semakin banyak orang tua yang tercerahkan dan menemukan cara mendidik dengan hati dan kesadaran. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus belajar bersama menjadi pribadi yang tumbuh dan menumbuhkan.